Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tama Amadan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NPM 10010224010. Ingin mempresentasikan tugas presentasi dari mata kuliah Ekonomi Syariah dengan judul Perbedaan Islam, Kapitalis, dan Sosialis. Kita akan fokus pada memahami definisinya, tujuannya, prinsip, dan implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam dunia yang semakin kompleks, pemahaman tentang berbagai sistem ekonomi dan ideologi sangatlah penting. Presentasi ini yang saya tunjukkan kepada saudara sekalian bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis tiga sistem utama, yaitu Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Kita akan melihat definisi, prinsip dasar, pandangan terhadap ekonomi, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Yang pertama adalah ada di definisi dan konsep dasar. Kalau Islam, yaitu sistem yang berlandaskan ajaran Al-Quran dan hadis, menekankan keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Konsep zakat sebagai kewajiban membantu yang kurang mampu adalah inti dari sistem ini. Yang kedua adalah ada kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi dan pasar bebas, mendorong inovasi dan efisiensi, tetapi dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, sosialis, sistem yang menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi untuk mencapai keadilan sosial. Pemerintah berperan aktif dalam mengatur ekonomi dan menyediakan layanan dasar. Yang kedua ada tujuan dan prinsip utama. Kalau Islam, dia bertujuan membangun masyarakat yang adil dengan kesejahteraan yang merata, berdasarkan prinsip moral dan spiritual, menekankan tanggung jawab sosial, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kapitalis, mendorong kebebasan individu dan inovasi demi pertumbuhan ekonomi, bertujuan meningkatkan kemakmuran melalui mekanisme pasar dan persaingan bebas, dengan fokus pada kepemilikan pribadi dan laba. Sosialis berorientasi pada pemerataan kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial. Ya intinya seperti itu kalau sosialis, soalnya di bawahnya itu hanya bertujuan memastikan bahwa sumber daya dan hasil produksi dinikmati oleh seluruh masyarakat melalui mekanisme kepemilikan bersama dan intervensi negara. Yang ketiga ada pandangan terhadap ekonomi. Islam, ekonomi harus berdasarkan etika, menghindari praktik riba, yaitu bunga dan eksploitasi, zakat dan sedekah menjadi instrumen vital untuk redistribusi kekayaan dan mengentaskan kemiskinan. Kapitalis menyerahkan pengaturan ekonomi kepada mekanisme pasar bebas, di mana harga dan produksi ditentukan oleh penawaran dan pemerintah. Individu berhak mengejar keuntungan dan mengelola kekayaan secara pribadi. Sementara sosialis, pemerintahan mengelola sumber daya dan produksi untuk memastikan akses dan distribusi yang adil bagi seluruh warga negara. Tujuan utamanya adalah menghilangkan kemiskinan struktural dan menjamin pelayanan sosial. Implikasinya, kalau Islam menjadikan kesejahteraan sosial sebagai kewajiban agama dengan menerapkan zakat yang terstruktur dan kewajiban membantu sesama, sehingga membantu solidaritas dan keadilan sosial. Kapitalis, kesejahteraan sosial seringkali berorientasi pada kemampuan individu dengan jaminan sosial yang terbatas dan bergantung pada kebijakan pemerintah yang bisa berbeda-beda. Sementara sosialis menjamin akses universal terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan melalui sistem perlindungan sosial yang diorganisir negara. Kelebihan dan kekurangan Islam. Kalau kelebihannya mengintegrasikan nilai etika dan spiritual dalam ekonomi, mendorong keadilan sosial dan kepedulian. Kekurangannya keragaman interpretasi bisa menyebabkan variasi praktik dan tantangan implementasi di negara sekuler. Kapitalis, kelebihannya menghasilkan inovasi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, kekurangan rentan menghasilkan kesenjangan sosial dan eksploitasi jika tidak diatur dengan baik. Sosialis, kelebihannya mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial, menjamin perlindungan dasar bagi semua lapisan masyarakat. Kekurangannya bisa mengurangi insentif inovasi dan efisiensi jika intervensi berlebihan terjadi. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil, ketiga sistem memiliki tujuan dan pendekatan unik dalam mencapai kesejahteraan. Islam menekankan etika, kapitalisme fokus pada kebebasan pasar, dan sosialisme pada pemerataan melalui peran negara. Memahami kekuatan dan keterbatasan masing-masing sistem penting untuk pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.